Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu penelitian kami yang didanai oleh Dana Riset PNBP Universitas Negeri Padang yang berjudul Analisis Dampak Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Inklusi Keuangan selama Pandemi COVID-19, Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al-Kausar Negeri Sari Lama. Tim penelitiannya terdiri dari saya sendiri, Aimatul Yumna, Joan Marta, dan Ramel Yanuarta yang berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang motivasi dari penelitian ini, tujuan dan signifikan dari penelitian ini, metodologi yang kami gunakan dalam analisis data, kami akan mempresentasikan temuan yang sudah kami temukan, kemudian kami akan mencoba menjelaskan bagaimana relevansi dari temuan tersebut, dan apa rencana riset berikutnya. Baik, kita akan masuk langsung kepada motivasi dari penelitian ini. Kita tahu bahwa pandemi itu dampaknya mengenai hampir semua sektor, terutama sektor usaha mikro. Nah, di lain sisi, kita juga tahu bahwa banyak sekali dana donasi yang disalurkan dalam berbagai macam program yang digunakan untuk mengatasi pandemi. Salah satunya adalah dana-dana sosial Islam dalam bentuk zakat dan wakaf yang disalurkan dalam microfinance. Nah, kita ingin mengetahui apakah dana wakaf yang disalurkan dalam microfinance ini memiliki peran yang signifikan untuk mengurangi dampak dari pandemi. Nah, jadi tujuan dari penelitian kita adalah untuk melihat atau mengevaluasi dampak dari wakaf BEF Microfinance Program terhadap kemampuan para nasabah untuk mempertahankan kesejahteraannya selama masa pandemi. Nah, selain itu, kita juga ingin membandingkan apakah nasabah yang mendapatkan dana pembiayaan dari dana sosial Islam berupa wakaf ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan kesejahteraannya dibandingkan dengan non-nasabah, yaitu orang yang tidak mendapatkan pembiayaan. Untuk penelitian ini kita tahu bahwa penelitian di topik microfinance dan wakaf microfinance itu sebenarnya sudah sangat banyak. Mereka sudah banyak membahas tentang misalnya wakaf bagaimana digunakan pada dana microfinance, wakaf bagaimana digunakan untuk SGD dan economic development, wakaf untuk banking, wakaf untuk berbagai macam inisiatif pertanian, pendidikan, dan juga kesehatan. Akan tetapi, sebagian besar dari paper-paper yang ada di literatur, sebagian besar masih berupa conceptual paper. Jadi belum banyak yang membahas secara empiris apakah memang benar dana wakaf ini bermanfaat gitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya. Oleh karena itu, kami akan mencoba berkontribusi, penelitian ini akan mencoba berkontribusi, yaitu memberikan empirical evidence, yaitu bukti empiris tentang dampak dari wakaf on microfinance untuk meningkatkan plain well-being, ya, kesejahteraan dari nasabah. Nah, selain itu kami juga akan berkontribusi memberikan bukti empiris tentang manfaat dari dana sosial Islam untuk mengurangi dampak pandemi terhadap para pengusaha kecil tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mencari data menggunakan survei kuesioner. Berikut adalah tim survei kami yang datang langsung ke lapangan, terdiri dari adik-adik mahasiswa ya. Mereka mengumpulkan data dari klien dan non-klien. Klien itu adalah orang yang ikut serta dalam program, dan non-klien itu adalah orang yang tidak ikut serta dalam program. Tujuannya adalah untuk bisa membandingkan bagaimana kesejahteraan klien dan non-klien, apakah memang klien yang mengikuti program memiliki kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan non-klien pada saat pandemi tersebut. Secara total kami mengumpulkan data sebanyak 282 responden, ya terdiri dari 150 orang klien dan 132 orang non-klien. Data kami kumpulkan langsung menggunakan metode interview questionnaires. Jadi kuesionernya tidak kami bagikan, tapi kami interview satu persatu. Dengan alasan kami tahu bahwa micro enterprise, usaha kecil itu memiliki karakteristik literasi yang sangat lemah, jadi mereka kurang bisa memahami pertanyaan-pertanyaan sulit di survei. Oleh karena itu, kami meminta adik mahasiswa untuk bertanya dan mengklarifikasi jawabannya, kemudian menginputkan pada kuesioner. Dengan metode ini, kami yakin bahwa kami memperoleh data yang lebih baik dibandingkan dengan membagikan kuesioner secara langsung.
Nah, untuk meneliti kesejahteraan, kami menciptakan atau mendevelop sebuah indeks yang kita sebut dengan Well-being Index. Well-being Index ini kami kembangkan berdasarkan model dari Gautam dan Anderson. Dalam model tersebut, ada 3 faktor penyusun dari Well-being Index, yaitu yang pertama adalah consumption expenditure, kemudian yang kedua adalah housing, dan wealth. Jadi kami evaluasi bagaimana konsumsi dari para nasabah dibandingkan dengan non-nasabah, bagaimana keadaan rumah nasabah dibandingkan dengan nasabah, bagaimana kesejahteraan kepemilikan aset dari nasabah dan non-nasabah. Karena dia berupa indeks, maka nilai dari WBI adalah sebuah skor dari 0 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya untuk menganalisa data, kami menggunakan metode yang kita sebut dengan different indifferent. Different indifferent ini adalah sebuah metode untuk mengevaluasi dampak pandemi pada dua eh, kelompok yang berbeda. Jadi kami bandingkan apakah kelompok ini dibanding dengan kelompok yang mendapatkan pembiayaan dibanding dengan kelompok yang tidak mendapatkan pembiayaan, bagaimana perubahan kesejahteraannya sebelum dan sesudah pandemi. Dengan model ini kami memungkinkan untuk mengevaluasi 2 periode waktu, yaitu sebelum dan sesudah pandemi, dan mengevaluasi kenaikan dari dua grup yaitu grup klien dan grup non klien. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita melihat bahwa dari hasil survei kita, sebagian besar responden adalah responden yang berusia 36 sampai 50 tahun dengan pendidikannya masih sangat rendah ya. Sebagian besar berpendidikan SD. Oleh karena itu, kenapa kami mengambil survei dengan wawancara ini salah satu alasannya. Jumlah anggota keluarganya rata-rata 3 sampai 5 orang dalam satu rumah. Mereka sebagian besar bekerjanya di sektor pertanian. Untuk klien dan untuk non-klien mereka bekerja di sektor produksi. Pendapatannya seperti apa? Jika kita observasi, pendapatannya rata-rata dari pendapatan klien adalah pendapatan untuk food expenditure, mohon maaf, bukan pendapatan, tapi pengeluaran untuk makanannya adalah sebesar 458.000 per bulan ya, per bulan seperti itu. Untuk tahun 2019, 2021 naik menjadi 465.000 per bulan per orang ya, per orang. Sedangkan untuk non-klien, dia memang memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi. Di sini secara dalam data awalnya, karena memang program BWM ini menyasar orang yang lebih miskin gitu ya. Secara kondisi awalnya, klien ini memang dipilih klien yang lebih miskin. Jadi kita bisa melihat gambarannya di sini. Nah, tetapi menariknya pada tahun 2019, non-klien memiliki pengeluaran konsumsi sebesar 530, tapi pada saat pandemi pengeluaran konsumsi mereka menurun. Tapi untuk klien, kita bisa melihat di sini klien meningkat dan non-klien menurun. Jadi seperti itu datanya. Nah, apabila kita bandingkan kesejahteraan secara keseluruhan dengan memasukkan 3 komponen, data yang kita lihat adalah untuk klien yang terjadi adalah well-being-nya meningkat dari tahun 2019 ke 2021. Jadi meskipun pandemi, ternyata kesejahteraan meningkat. Dan non-klien yang terjadi juga meningkat. Tapi apabila kita bandingkan lebih jauh, ternyata peningkatan yang terjadi pada klien itu lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi pada non-klien. Setelah itu kami akan melakukan DID, yaitu menggunakan model DID, membandingkan 2 periode waktu dan 2 kelompok grup, apakah kenaikan itu terjadi di 2 periode waktu dan di 2 kelompok grup yang berbeda ini. Dan hasilnya yang kami tunjukkan adalah seperti ini. Yang terjadi adalah bahwa ternyata ada perbedaan yang signifikan, ini ya, yang ini before dan ini after ya, ini different indifferent. Jadi sebelum terjadi pandemi, ternyata ada perbedaan yang signifikan antara kesejahteraan klien dan non-klien. Dalam hal ini memang klien memiliki kesejahteraan yang lebih rendah dibanding non-klien pada 2019 gitu ya, pada 2019. Dalam artian ketika mereka belum menjadi bagian dari program, non-klien ini memang lebih miskin daripada klien ini memang lebih miskin daripada non-klien. Tapi setelah mengikuti program, kita bisa melihat bahwa ada lagi perbedaan yang signifikan dari klien dan non-klien. Berarti memang berbeda kesejahteraannya. Mereka ini dua kelompok yang tidak sama, dua kelompok yang berbeda. But ketika kita mengukur different indifferent-nya, ternyata perbedaannya ini tidak signifikan. Jadi,
Kesimpulannya adalah klien dan non-klien mengalami peningkatan kesejahteraan pada saat pandemi, ya. Untuk golongan miskin ini mereka mengalami peningkatan kesejahteraan pada waktu pandemi yang kita ukur dengan well-being index ini. Tapi peningkatan kesejahteraannya ini ternyata tidak signifikan. Jadi terjadi baik itu di klien maupun di non-klien. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi yang pertama kita bisa menyimpulkan sebelum pandemi BWM klien memiliki well-being yang lebih rendah daripada non-klien. Ketika pandemi, klien dan non-klien memiliki kenaikan well-being. Tapi yang terjadi, kenaikan well-being dari klien itu meningkat lebih drastis dibandingkan dengan non-klien. Nah, kita melihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara well-being klien dan non-klien sebelum dan sesudah dari pandemi. Jadi, menyikapi hal ini tentu kita akan mengembalikan lagi ke dalam teori, apa faktor yang mungkin mempengaruhi peningkatan dari well-being klien, dan kenapa dia bisa lebih tinggi daripada non-klien. Yang pertama kita bisa lihat bisnis sektornya. Mungkin bisnis sektor yang mereka pilih pada saat hal ini adalah bukan bisnis sektor yang terkena dampak pandemi. Ya, selain itu mereka juga menargetkan female client. Ini sangat menarik karena female client ini bukan merupakan sumber utama pendapatan di dalam keluarga. Jadi meskipun pandemi ketika suaminya mungkin dipecat, ketika mungkin pendapatan suaminya berkurang, tapi perempuan yang mendapatkan pembiayaan dari bank wakaf mikro ini bisa menjadi supporting untuk keluarganya. Sehingga yang terjadi secara average mereka mengalami kenaikan dari kesejahteraannya. Nah, kita juga melihat ternyata dampak pandemi ini tidak terlalu terlihat di daerah-daerah, terutama daerah-daerah kecil, karena mereka juga dealing dengan kebutuhan sehari-hari ya, usahanya ya, jadi tidak terlalu berdampak bagi mereka seperti itu. Nah, secara umum kita juga melihat bahwa penelitian ini mensupport penelitian yang dikemukakan sebelumnya tentang pentingnya dana sosial Islam dalam memberikan Qardul Hasan financing. Ya, kita juga melihat pentingnya dana charity untuk menurunkan dampak dari pandemi. Lalu apa agenda selanjutnya? Artikel ini kebetulan sudah diterima untuk publikasi, bukan untuk dipresentasikan di salah satu konferensi yang cukup bergengsi, yaitu AIFC, yang diinisiasi oleh Kemenq dan mendapat penghargaan sebagai Best Paper Award. Jadi, alhamdulillah kami menang dalam 3 paper terbaik ya, yang dipresentasikan pada tanggal 25 Agustus. Sebagai hadiahnya, kami mendapatkan hadiah untuk publikasi di salah satu jurnal terindeks Scopus. Ada beberapa pilihan. Nah, kami sekarang sedang menjalani tahap di sana untuk melakukan proses publikasi selanjutnya. Dalam proses publikasi tersebut, kami akan dibantu oleh panitia dari AIFC. Jadi, selanjutnya kami akan menjalani publikasi proses dari artikel ini. Selanjutnya, kami masih memiliki satu artikel lagi yang akan kami tulis terkait dengan inklusi keuangan, dan kami akan mencoba mensubmisinya di reputable journal. Dan yang terakhir, kami akan coba juga mengurus hak atas kekayaan intelektual dari artikel ini. Demikian, terima kasih. Berikut kami sajikan beberapa foto-foto ketika kami menghadiri acara halakoh mingguan. Halakoh mingguan itu seperti halnya pertemuan mingguan dari para nasabah-nasabah Bank Wakaf Mikro tersebut. Nah, di halakoh mingguan ini kami menyebarkan kuesioner dan juga melakukan interaksi dengan nasabahnya untuk wawancara lebih lanjut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Segala kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.